majelis taklim gitu. Kita juga karena ini potensi untuk. Jadi memang lagi masyarakat. sedang ada misi dari OJK. Ada misi juga, ya? Untuk menjelaskan ini semua agar dalam membeli polis juga harus mengerti, membeli asuransi misalnya harus betul-betul mengerti. Pilihlah yang terbaik, terus dilakukan atau meneliti sebelum membeli, kira-kira begitulah. Oke. Menarik sekali Pak, cuman mungkin agak sulit diterjemahkan untuk bidang telemarketing karena memang telemarketernya tidak bertemu dengan pemegang polisnya. Bagaimana Ibu dari perusahaan telemarketing bisa mensiasati hal seperti ini, Bu? Nah, pada saat kita memverifikasi kembali ke nasabah yang tadi kita ragukan bahwa dia mengerti benar tawaran dari perusahaan dari telemarketer kita, kemudian kalau nasabah merasa dia tidak mengerti betul, kita drop, kita tidak proses polisnya. Tapi kita juga memiliki satu kondisi yang sangat-sangat membuat nasabah itu memiliki kontrol adalah apa yang kita sebut free look. Jadi ada 30 hari periode free look di mana setelah nasabah menerima polis asuransi, pada saat dia membaca polis asuransi ini dan ternyata dia merasa tidak sesuai dengan yang ditawarkan pada saat itu, nasabah boleh nelpon ke kita dan menyatakan bahwa ada waktu 30 hari dan kita akan batalkan, dan bahkan kalau kita sudah billing kita akan kembalikan. Jadi kontrol tetap ada di tangan nasabah. Apa semua perusahaan ada free look-nya? Pak William? Yes, definitely. I think my comment to our friend's issue is that number one, he should clearly read through the terms and conditions, right? If you don't understand, I think he should quickly go back to the agent that sold him the policy, and if he can't find the agent or if he's not comfortable with the agent, he should always go back to the company. I'm sure every company would have their own customer service department, that then the company should be able to give him a much clearer picture on what he has bought. Bagi saya sebenarnya ini bisa diatasi jika mereka sudah punya license, mereka sudah tahu kode etik yang mereka punyai, mereka akan sangat berhati-hati menjalankan profesi ini gitu. Nah, makanya seperti kita di Jiwasraya itu memang agen yang belum punya license tidak kita izinkan untuk berjualan gitu. Jadi kalau sudah punya license baru bisa berjualan. Oke. Tapi Pak, tadi berapa kali disebutkan bahwa license ya. Tapi dari pengalaman ini saya pribadi bahkan ya, terkadang itu ketika kita mengikuti petunjuk dari OJK bahwa kalau belum mengerti silahkan tanyakan kembali kepada agennya. Tapi ternyata agen bukannya membuat kita makin mengerti, tapi makin bingung. Nah ini pasti banyak juga yang pernah mengalami ini dari bagian audiens ya. Bukannya tambah mengerti, tapi tambah bingung. Nah apakah ini juga sudah diantisipasi dari perusahaan-perusahaan asuransi bahwa kadang saking pintarnya agen, tapi yang dijelaskan itu makin bingung. Mungkin dari mana dulu yang ingin mungkin tambahkannya dari Manulife Indonesia di dalam proses program training yang kita berikan, tidak hanya sekedar memberikan produk itu apa dan lain-lain, tapi juga melakukan yang kita sebut dengan role play. Jadi betul-betul dilakukan seperti ada penjual, ada agent, ada nasabah di dalam ruang itu, dan bagaimana cara dia menawarkan produk tersebut supaya nanti pada saat keluar dia betul-betul menjelaskan itu lebih secara simpel ya, karena nasabah di luar sana atau masyarakat sana tidak mengerti program asuransi itu apa. Selain daripada itu tentunya bagi agent baru, menambahkan yang Pak Endrisman sampaikan tadi, itu selalu setelah keluar dari ruangan training, setelah selesai melakukan training, mendapatkan lisensi, mereka keluar ketemu dengan nasabahnya itu selalu didampingi oleh manajernya, untuk manajernya betul-betul tahu persis, oh ini agent baru saya menjelaskan dengan benar atau tidak. Jadi ada dilakukan supervisi sambil berjalan, seperti itu. Oke, ada yang ingin menambahkan lagi sebelum saya jeda? Saya tambahkan mungkin dari sisi telemarketing lebih simpel. Produknya itu karena karakteristik dari distribusi itu sendiri kan sederhana, murah dan simpel. Tapi saya ingin mengadres ini berkaitan dengan video yang tadi, bahwa kadang-kadang tantangan di telemarketing itu lebih ke orang yang tidak merasa nyaman karena ditelepon pada saat yang tidak tepat. Nah, menurut saya pada saat seseorang membutuhkan asuransi, kadang-kadang telepon itu bisa dianggap datang sebagai malaikat penolong. Ya kan, saya ingin memberikan satu case dalam hal ini, bahwa jangan kita cuma melihat mis-selling, dan kita tahu bahwa sebagai pemain kita semua sudah mengequip seluruh proses sedemikian rupa untuk menghindarkan ini. Nah, tetapi khusus untuk telemarketing, bagaimana pada saat kita menelpon seseorang yang sangat membutuhkan
Contoh soal, kita pernah menelpon satu messenger office boy yang sudah memiliki satu polis asuransi di kita. Kita tawarkan apa dia ingin menambah, dan dia mengatakan oke, saya akan menambah polis personal accident dia dengan tambahan Rp50.000 per bulan. 6 bulan kemudian dia meninggal dan keluarganya mendapatkan 1 miliar. Nah, saat itu kita harus tahu bahwa pasti mis-selling itu di perusahaan manapun, di industri apapun pasti terjadi. Dan kita berusaha untuk meminimalis ini. Tetapi apa yang telah dilakukan oleh penjual asuransi, apakah itu lewat face to face, apakah itu lewat telemarketing, pada saat dilakukan pada saat yang benar, itu benar-benar satu malaikat penolong. Maaf sekali harus saya potong karena kita harus jeda kembali. Tapi usai jeda kita akan mencoba menggali ketika seorang agen dibajak oleh perusahaan asuransi lain. Apa kerugian yang bisa dialami oleh konsumennya kalau mau saja ikut diajak ke perusahaan asuransi lainnya ya. Kita akan bahas usai jeda yang satu ini. Masih di Forum Asuransi. Dipersembahkan oleh